Halo semuanya, selamat datang di podcast NKRI, Ngobrol Kritis soal Realita Indonesia. Bersama saya, Grace, host yang akan memandu podcast kita hari ini. Sebelum kita memulai obrolan hari ini, ada baiknya kita perkenalan diri dulu nih, karena tak kenal maka tak sayang. Dimulai dari saya dulu dan nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman sekalian ganti-gantian ya. Nama saya Grace Gardinia, biasa dipanggil Grace. Saya adalah CPNS Kementerian PU, Jabatan Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama, dan saat ini bertempat di Balai Wilayah Sungai Sumatera Empat Batam. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Harum dulu, nanti gantian sama teman-teman lain. Baik, terima kasih Kak Grace. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harum Rila Kesuma, bisa dipanggil Harum. Saya adalah CPNS Kementerian PU sebagai analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama di Balai Wilayah Sungai Sumatera Empat Batam. Terima kasih. Mungkin bisa Eh, dilanjutkan oleh ya Kak Hafiz. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hafiz Abdillah. Saya merupakan CPNS Kementerian PU. Jafung saya penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman ahli pertama. Eh, Unit kerja saya itu Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih Kak Hafiz. Lanjutkan mungkin selanjutnya Kak Mida. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Hamidatur Rahma, biasa dipanggil Mida. Saya adalah CPNS Kementerian PU. Saya berasal dari unit kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat dengan jabatan fungsional sebagai Pranata Keuangan APBN terampil. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kita lanjut yang terakhir, Kak Ilmi. Dipersilakan. Halo semua, perkenalkan saya Hafiz Ilmi Permana, biasa dipanggil Ilmi. Saya CPNS PU untuk analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama di BPJN Riau. Terima kasih untuk perkenalan dirinya. Nah, hari ini kita berlima akan ngobrol santai tapi tetap bermakna terkait tantangan kebangsaan masa kini. Nah, ada banyak hal yang sedang bangsa kita hadapi. Dan kita sebagai calon ASN muda tentu punya peran dan tanggung jawab. Yuk kita mulai obrolannya dari pertanyaan paling dasar. Jadi di sini saya ingin bertanya nih, menurut teman-teman, apa sih sebenarnya tantangan kebangsaan masa kini di Indonesia? Mungkin bisa dimulai dari Kak Harum. Boleh minta pendapatnya, Kak? Boleh, boleh, boleh. Terima kasih Kak Grace. Jadi menurut saya tantangan kebangsaan itu salah satunya datang dari perpecahan sosial. Yang dimana kita tahu ya Indonesia itu merupakan negara yang sangat beragam. Tapi sayangnya sekarang ini perbedaan itu malah sering dijadikan alasan untuk menyerang satu sama lain gitu. Terutama di media sosial ya, yang dimana kita bisa komen menggunakan second account gitu misalnya tanpa diketahui identitas kita. Terus selain di sosial media juga kayaknya kita bisa lihat sendiri deh waktu pemilu nih, gimana masyarakat Indonesia bisa terbelah menjadi dua atau tiga karena berbedanya pilihan, sampai saling menghujat, bahkan antar keluarga pun bisa bersih tegang gitu karena berbedanya pilihan. Selain itu juga saya dengar adanya isu intoleransi di daerah seperti penolakan terhadap rumah ibadah atau juga diskriminasi untuk kaum minoritas. Jadi kayak terlihat ya bahwa kesadaran kita sebagai masyarakat Indonesia di sini itu untuk bersatu masih rapuh atau masih minim gitu. Padahal yang saya tahu kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kenyataannya semboyan itu tuh kadang hanya jadi pajangan yang belum sepenuhnya tertanam di hati kita dan juga diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi menurut aku perpecahan sosial ini tuh udah jadi kayak alarm yang serius nih buat kita.
karena ini bisa mengancam semangat persatuan kita di Indonesia. Tuh. Wah, insight yang bagus sekali ya. Jadi dari yang saya rangkum, berarti menurut Kak Harum salah satu isu yang paling ataupun tantangan yang paling utama saat ini di Indonesia itu adalah salah satunya perpecahan sosial ya, ataupun intoleransi eh, antara masyarakat. Nah, kalau menurut Kak Harum nih, kira-kira Kak Harum pernah ngalamin sendiri nggak kejadian yang berkaitan dengan permasalahan perpecahan sosial tersebut? Well, kalau untuk ngalamin sendiri ya, kebetulan belum pernah nih. Tapi untuk di kehidupan sehari-hari sering banget ngelihat di sosial media, di kolom komentarnya tuh banyak banget yang pada saling menghujat, bahkan sampai menjatuhkan gitu satu sama lainnya di kolom komentar. Aku setuju banget sih sama Harum ya. Sekarang tuh kayak banyak orang lebih loyal ke kelompoknya sih dibanding ke bangsa. Misalnya lebih bela tokoh politik dibandingkan keutuhan NKRI itu sendiri. Menarik sekali ya. Berarti kalau kalau menyangkut hal-hal yang sudah disampaikan barusan, otomatis nyambung juga ke isu intoleransi dan radikalisme. Kira-kira apakah bisa dijelasin? Mungkin Kak Ilmi? Jadi mungkin sekarang tuh banyak narasi yang seakan-akan menyesatkan dan memecah belah ya. Jadi ada yang pakai isu agama untuk kepentingan politik, menyebar hoax untuk bumbu sara. Ini mungkin efeknya bakal berbahaya sekali ya untuk kalau kita biarin terus-menerus. Termasuk juga mungkin perebutan pengaruh ideologi asing lewat media sosial, paham-paham radikal juga mungkin bisa masuk dan bisa merusak pikiran generasi muda. Menurut saya, banyak generasi muda yang gampang terpengaruh oleh ideologi ekstrim ya. Apalagi kalau mereka nggak dibekali pemahaman kebangsaan sejak dini. Padahal Pancasila itu bukan sekedar hafalan loh, tapi harus jadi nilai hidup sehari-hari gitu. Menurutku juga sangat penting sih untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Bukan cuma untuk hafalan ya, tapi juga praktiknya. Seperti bagaimana untuk bersikap adil, toleran, dan saling menghargai. Setuju. Kadang kita juga ikut menyebarkan hal negatif tanpa sadar ya. Contohnya repost berita tanpa cek fakta terlebih dahulu. Nah, karena itu, media sosial itu ibarat pedang bermata dua ya. Kalau dari aku, tantangan kebangsaan juga datang dari krisis moral dan mental generasi muda. Banyak anak muda yang bingung tentang identitasnya sebagai warga negara, lebih kenal budaya luar dibanding sejarah negaranya sendiri, seperti nilai gotong royong, disiplin, dan rasa cinta tanah air makin memudar. Bahkan ya, nasionalisme sering dianggap kuno untuk sekarang. Padahal tantangan bangsa ke depan butuh generasi yang tangguh dan sadar akan jati dirinya sebagai anak bangsa Indonesia. Wah, setuju, setuju. Saya juga setuju dari pendapat teman-teman yang sudah disampaikan barusan. Jadi dari semua yang sudah disampaikan, aku merasa kita itu sebagai calon ASN punya peran sangat penting, di mana kita ini bukan hanya kerja di kantoran, tapi menjadi simbol negara yang hadir untuk rakyat. Selanjutnya tadi kira-kira Kak Mida nih, tadi ada sempat menyinggung soal anak muda yang gampang terpengaruh. Kira-kira boleh dijelasin Kak? Maksudnya gimana gitu Kak? Oke. Sekarang tuh banyak anak muda yang lebih mengenal budaya luar ya dibanding budaya sendiri. Contohnya hafal nama artis Korea, tapi nggak tahu siapa pahlawan nasional kita kan. Setuju sih, itu mungkin karena kita menanamkan rasa bangga jadi bangsa Indonesia sih. Jadi nasionalisme itu bukan sekedar kibarkan bendera 17-an aja, tapi lebih kepada rasa cinta dan tanggung jawab sehari-hari. Ya benar, kalau kita lihat juga yang trending-trending di TikTok tuh ada video-video kalau misalnya banyak anak-anak sekolah yang kalau ditanya tentang sejarah Indonesia, misalnya pahlawan nasional zaman dulu, mereka tidak bisa jawab. Tapi untuk isu-isu atau
tren-tren yang tidak berkaitan dengan pendidikan, mereka justru semangat untuk membahasnya. Berarti ini tuh menjadi PR besar buat kita semua ya, termasuk kita yang di sini posisinya sebagai calon ASN. Nah, saya ingin bertanya lagi, kita sebagai calon ASN, menurut teman-teman nih, gimana cara kita berkontribusi terhadap tantangan kebangsaan ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Harum. Terima kasih Kak Grace. Kalau menurut aku ya, karena sebagai ASN kita itu tuh bukan hanya sebagai pelayan publik gitu, tapi kita tuh salah satu representasi dari negara Indonesia. Jadi kita harus bisa kasih contoh yang baik nih dengan kerja yang jujur, disiplin, dan juga melayani masyarakat dengan empati. Jadi menurutku itu tuh beberapa bentuk bela negara kita sebagai ASN. Aku setuju sih, kita mungkin bisa mulai dari hal-hal kecil seperti datang tepat waktu, nggak main gadget ketika jam kerja, dan mungkin ketika kita mau membuat laporan, kita jujur menginput apa adanya gitu sesuai data. Kelihatannya remeh, tapi kalau memang semua dilakuin pasti dampaknya besar sih. Bahkan nyapa orang dengan ramah itu bentuk cinta tanah air juga loh. Karena kita bangun budaya pelayanan yang positif kan. Dan menurutku kita juga bisa aktif mengedukasi sih, seperti ikut jadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Wah, luar biasa ya. Ternyata dari hasil diskusi kita ini kita bisa tahu kalau bela negara itu bukan hanya dapat dilakukan dengan hal-hal yang bersifat fisik ataupun hal-hal yang ribet. Bahkan dari hal-hal kecil seperti kita datang tepat waktu, lalu mengerjakan tugas sesuai target, tidak main HP pas kerja, itu tuh sudah menjadi bagian dari kita melaksanakan bela negara. Lalu sebelum kita masuk ke sesi akhir dari podcast kita ini, saya ingin memberi satu pertanyaan kepada teman-teman narasumber. Kira-kira uh, apa sih satu hal konkret yang nyata yang bisa teman-teman lakukan sebagai calon ASN untuk menjaga kebangsaan Indonesia? Mungkin saya akan mulai membukanya. Kalau dari saya akan menjaga netralitas dan profesionalitas dalam bekerja supaya masyarakat itu tetap percaya pada negara. Selanjutnya mungkin boleh dilanjutkan dari siapa yang pertama? Ah, saya boleh. Kalau dari saya akan menyebarkan pesan toleransi dan damai juga di media sosial. Eh, Kalau saya mungkin akan mengingatkan rekan kerja untuk tetap berpegang teguh kepada etika ASN itu sendiri. Saya akan aktif menjadi relawan edukasi di masyarakat saat ada kesempatan. Insya Allah. Dan saya akan terus belajar agar bisa menyampaikan informasi yang benar kepada publik. Sangat bagus sekali ya semua hal-hal yang akan dilakukan dari tiap narasumber. Semoga nantinya apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua, termasuk saya, tidak hanya dikatakan saja, namun dapat dilakukan di kehidupan ke depannya. Uh, kita sudah masuk ke sesi akhir pada podcast hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjadi narasumber dan juga teman-teman penonton yang sudah mendengarkan podcast NKRI Ngobrol Kritis soal Realita Indonesia edisi Tantangan Kebangsaan Masa Kini. Semoga dengan adanya refleksi dan diskusi dari kami dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman yang menonton. Ingat, mencintai bangsa tidak harus dengan hal besar. Mulailah dari diri sendiri, dari yang kecil dan dari yang sekarang. Saya Grace, host podcast pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dan salam kebangsaan. Yeay.